warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media pembelajaran jarak jauh bersama Ibu Ii Nirmala. Nah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan dijelaskan di bab 5 semester 2 ini, tentunya kalian baru saja mendengarkan lagu yang berjudul Rasa Sayang Sayangi. Nah, kira-kira lirik lagu tersebut apakah kalian mengetahui kira-kira termasuk ke dalam lirik apa ya anak-anak? Nah, untuk bab 5 di semester 2 ini Ibu akan menjelaskan tentang mewarisi nilai leluhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Tensi dasar 3.9 mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengarkan. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu menentukan ciri umum puisi rakyat. Siswa mampu membandingkan persamaan dan perbedaan puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan kesusastraan rakyat warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama sehingga terikat dengan struktur dan ciri, baik dalam hal panjang dan pendek suku kata, lemah tekanan suara, jenis rima, dan juga isi. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu mengenai yang pertama. Sampiran menurut KBBI merupakan persediaan bunyi kata untuk disamakan dengan bunyi kata pada bunyi pantun. Yang kedua, kata kiasan menurut KBBI merupakan kata yang dipakai untuk memberikan rasa keindahan dan penekanan pada pentingnya hal yang disampaikan. Yang ketiga, sajak menurut KBBI, bentuk karya sastra yang penyajiannya dilakukan dalam baris-baris teratur dan terikat. Yang keempat, suku kata menurut KBBI merupakan unit pembentuk kata yang tercantum awal satu fonem atau urutan fonem. Contoh, makan. Lah, itu merupakan dua suku kata. Yang kelima, rima. Menurut KBBI, merupakan pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak ataupun pada larik sajak yang berdekatan. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan tentang lebih dalam mengenai pantun, syair, dan gurindam, kalian harus mengetahui informasi yang barusan Ibu jelaskan. Jangan lupa ya anak-anak, siapkan buku catatan kalian dan catatlah poin-poin penting yang Ibu sampaikan pada materi puisi rakyat. Baiklah, langsung saja anak-anak Ibu jelaskan untuk puisi rakyat terbagi menjadi 3. Ada pantun, syair, dan gurindam yang perlu kita pelajari pada bab ini. Langsung saja ya. Untuk yang pertama, pantun adalah salah satu jenis puisi lama warisan nenek moyang kita yang kaya muatan nilai moral, agama, dan budi pekerti. Melalui pantun ini, para leluhur kita mewariskan nilai-nilai leluhur dengan cara yang menghibur, segar, dan sangat indah. Nah, jenis-jenis pantun terdapat beberapa macam. Salah satu contohnya ada pantun nasihat, pantun agama, pantun jenaka, pantun pahlawan, dan juga pantun teka-teki. Nah, selanjutnya Ibu memiliki satu contoh jenis pantun nasihat. Pantun yang pertama, pintalah kapas menjadi benang, ambillah galah untuk bermain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, contoh pantun yang kedua, membeli buku di daerah pecinan.
memasak kari ayam betutu. Janganlah menunda pekerjaan, hindari menyia-nyiakan waktu. Nah, itu contoh pantun nasihat. Ada 2 contoh ya yang bisa kalian perhatikan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri pantun. Nah, ciri-ciri yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris ataupun larik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah AB AB. Nah, yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris yang ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, anak-anak, untuk ciri-ciri pantun dan juga contoh ataupun pengertian bisa kalian catat di buku catatan kalian ya. Nah, untuk yang kedua, jenis puisi rakyat yang kedua ada syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syir atau syur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian syur berkembang menjadi syiru. Syiru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Nah, Ibu memiliki contoh syair yang bisa kalian perhatikan atau bisa kalian lihat di buku paket kalian ya anak-anak. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Nah, untuk syair di sini memiliki 4 bait atau 4 baris dan pola kata di belakangnya itu sama. Contohnya bisa kalian lihat yang tadi Ibu jelaskan ya. Nah, contoh syair yang kedua, di akhir katanya itu sama. Ada dirimu, hidupmu, dan hidupmu. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang ciri-ciri syair. Bisa kalian catat ya anak-anak. Nah, untuk ciri-ciri syair, yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, bersajak AA AA. Nah, yang keempat, semua baris adalah isi. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Bagaimana anak-anak? Untuk materi syair apakah sudah jelas? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan untuk puisi rakyat yang ketiga adalah Gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah Gurindam berasal dari bahasa India, yaitu Kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam adalah syarat atau nilai agama dan juga moral. Nah, selanjutnya Ibu memiliki contoh gurindam yang bisa kalian baca dan kalian perhatikan pada layar HP ya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk contoh gurindam. Jika hendak mengenal orang yang baik, perangai lihat
waspada ketika bercampur dengan orang ramai. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu memiliki salah satu yang bisa kalian perhatikan atau yang bisa kalian baca ya. Ini adalah perbedaan antara pantun, syair, dan gurindam. Nah, itu sudah ada tabel perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Bisa ya, perbedaannya bisa kalian baca atau kalian perhatikan di buku paket kalian halaman 165 sampai dengan 173. Nah, itu adalah perbedaan antara pantun, syair, dan gurindam. Nah, anak-anak, bagaimana untuk materi yang ibu sampaikan hari ini? Apakah sudah jelas? Nah, untuk materi selanjutnya, ibu akan jelaskan tentang bagaimana cara agar kalian memahami atau menyimpulkan isi dari puisi rakyat. Selanjutnya, jangan lupa anak-anak, kalian bisa catat poin-poin penting materi yang ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.